Gemerlap kehidupan selebriti kian menarik perhatian bagi masyarakat. Tiap momen peringatan kerap menghadirkan sesuatu yang spesial bagi insan selebriti yang terlibat. Tak terkecuali bagi pasangan selebriti Iris Bella dan Amar Zoni hingga penyanyi dangdut senior Iis Dahlia yang juga merasakan kebahagiaan dalam momen pertambahan usia sang buah hati. Sebagai orang tua, tentunya momen perayaan ulang tahun anak juga menjadi suatu hal yang penting untuk merilis kembali perjuangan mereka dalam membesarkan sang anak. Tak terlepas dari rasa syukur, pasangan Amar Zoni dan Iris Bella serta Iis Dahlia dan suami pun membuat perayaan spesial untuk sang buah hati. Meski dengan cara yang berbeda, kedua pasangan selebriti ini tampak kompak dalam momen tersebut. Banyak hal dalam perayaan ulang tahun yang biasanya menjadi pengingat untuk menjalani hidup ke depannya. Meski dengan proses yang berbeda-beda, namun tiap orang tua selalu menginginkan suatu kesuksesan untuk buah hatinya. Lantas, bagaimanakah Amar Zoni dan Iris Bella hingga keluarga Iis Dahlia menceritakan momen ulang tahun sang anak? Dan seperti apakah kebahagiaan yang tercurah dari para pasangan selebriti ini? Bersama Cuap-Cuap Investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Amar Zoni dan Iris Bella tentunya merasakan kebahagiaan atas pertambahan usia anak sulungnya tersebut. Merayakan ulang tahun yang kedua, tentunya pasangan yang menikah pada 28 April 2019 ini menyiapkan konsep dan tema khusus untuk membahagiakan sang buah hati dalam hari jadinya yang kedua. Mengundang beberapa teman artis lainnya. Bagaimanakah Amar Zoni dan Iris Bella menceritakan keseruan ulang tahun baby air? Dan adakah kado spesial yang diberikan pasangan selebriti ini untuk sang buah hati? Alhamdulillah hari ini kita merayakan hari ulang tahun anak kami yang Airumi yang kedua dengan tema Cars Racing, yaitu kesukaannya Bang Air, mobil-mobilan cars. Dan alhamdulillah kita senang banget karena hari ini tuh kedatangan tamu, keluarga, teman-teman, teman-teman artis juga rame banget. Jadi ya kita senang ya. Dan ternyata kayak begini ya rasanya punya ulang tahun pesta anak gitu. Rasanya kayak baru kemarin ya. Rasanya tuh cepat sekali berlalu. Iya. Dengan sekarang Air udah 2 tahun dan ngelihat tadi teman-teman ya Roja, Cut, terus yang lain-lain lah semuanya ya. Mungkin karena tahun lalu kan masih pandeminya masih berasa gitu ya. Jadi nggak banyak yang bisa datang waktu ulang tahun Air yang pertama. Sekarang kedua tuh lebih banyak yang datang rame. Terus Air juga sekarang kan sudah sekolah. Jadi tadi banyak teman-teman sekolahnya juga, ada guru-gurunya juga. Jadi kayak rasanya lebih meriah ya. Gimana ya? Pemilihinnya kayaknya mamahnya. Enggak kok, emang anaknya suka kok. Iya, karena mamahnya nggak mungkin anak yang ngomong langsung ya kan. Aku mau yang cafe racing. Tapi emang Air tuh suka banget mobil-mobilan, gak tau emang nurunin dari bapaknya kali ya. Dia seneng banget mobil-mobilan, dan mobil-mobil kartun kan adalah Cars, itu kesukaan dia. Jadi makanya kita memilih temanya itu supaya dia seneng gitu. Berharap dia nggak akan takut waktu masuk ke pesta ulang tahunnya. Tapi alhamdulillah kekhawatiran kita tadinya takutnya dia akan nangis, takut ketemu banyak orang, ternyata enggak ya. Awalnya kalau yang pertama kan begitu ya. Pertama dia kan agak orang yang selamat ulang tahun, nangis. Sekarang nggak nangis. Cuman agak terpukau ya. Kaget awalnya, tapi abis itu happy, dia mau give lilin. Jadi sebenarnya pesta ulang tahunnya Boya ya. Kasih kadonya dari kita.
dari kita untuk Air kasih kadonya ya semua dedikasi kita untuk ngebangun dia supaya jadi anak yang baik. Biasanya suka ngasih kado hadiah yang harganya fantastis ketika mungkin Enggak sih, kita kita orang yang sangat sederhana kok. Bahkan suamiku juga beliin hadiah untuk anaknya, untuk Airumi itu ke pasar ya kamu ya. Iya, ke pasar Gembrong beli. Pasar Gembrong. Lebih murah kan harganya kan. Jadi memang kita sederhana kok. Memang lebih mementingkan ya masa depan. Apalagi saat ini kan Airumi ya baru 2 tahun belum paham betul apa yang dia inginkan. Jadi ya kita celebrate aja kadonya kali ini. Kalau kado itu kan bukan kebutuhan premier ya. Kalau premier itu yang paling penting. Tentunya kita prioritasin, kita nggak mau setengah. Kayak Air sekolah sekarang masih umur 2 tahun, tapi kita udah memberikan sekolah pendidikan yang taraf luar negeri gitu kan, yang terbaik. Tapi kalau untuk kado kita nggak mau ngasih hal-hal yang terlalu dimanjakan. Jadi ya pinter bagaimana memprioritaskan lah, prioritaskan yang mana dulu yang harus kita. Memiliki buah hati yang menggemaskan tentunya menjadi hal yang menyenangkan bagi para orang tua. Bukan tanpa alasan, anak-anak justru menjadi pelipur lara atas rasa lelah dan segala macam prahara orang tua. Membentuk pribadi yang baik bagi buah hati tentunya juga menjadi prioritas bagi orang tua dalam membesarkan buah cinta. Tumbuh kembang anak tentunya tak lepas dari pantauan tiap orang tua. Lantas, seperti apakah perkembangan baby Air di usianya yang sudah menginjak 2 tahun ini? Airumi sekarang udah sangat bisa socialize ya sama teman-teman gitu. Karena sekarang dia sudah masuk sekolah, udah mulai banyak kosakatanya, lagi belajar berbicara gitu, terus sudah bisa mandiri. Dia bicaranya 2 bahasa lagi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Udah gitu dia mandiri, udah bisa belajar makan sendiri gitu, terus udah bisa bersih-bersih gitu. Jadi udah kita terapkan nggak dimanjakan lah gitu, kayak selesai main bersihkan mainannya kembali, terus mulai belajar hal-hal sendirilah, mandiri, belajar dia mandiri. Karena kan sekarang udah punya adik, jadi harus bisa lebih dewasa lah. Dia talentanya itu lebih ke gambar. Dia talentanya itu lebih ke ngelukis terus sama iya sih ngelukis sih yang paling bagus ya. Tapi dia udah bisa acting loh ya. Oh, acting. Udah bisa loh. Dia tuh mungkin kayaknya darah seninya nurunin juga. Soalnya dia udah bisa nangis, kayak kalau nangis gimana terus bercandain sesuatu yang misalnya dia nggak suka gitu, dia bisa dikelitikin, itu dia bisa nangis sampai keluarin air mata. Jadi supaya kita berhenti, nah kita kaget, oh ini kenapa anak kecil, anak kita gitu kan, kok dikelitikin malah nangis. Begitu kita berhenti kelitikinnya, dia ketawa. Jadi nangisnya tuh pura-pura. Jadi sepertinya turunin dari bapaknya. Enggak, ibunya lah. Ibunya kan the queen of sinetron waktu itu. Aduh, dia selalu menangis tertindak. Dia udah jago acting nangis loh, Air itu loh ya. Masih banget. Kadang kalau nyusuin itu dia nggak boleh. Awal-awal beberapa minggu pertama itu, aku kalau nyusuin adiknya tuh tidak boleh depan Airumi gitu, nggak boleh depan abangnya. Pasti aku ngumpet dulu, tapi perlahan-lahan dibelajarin sedikit-sedikit. Awalnya yang tadinya mau lempar pakai mainan adiknya karena bingung kan ini siapa ini kan. Lama-lama kan diperkenalkan, ini adik kamu harus jadi abang yang baik. Dan lama-lama udah ini banget sih, dia penyayang banget, diciumin, kadang ditaruh di pangkuannya tuh mau gitu, terus disayang. Ya kita banyak tadi ya, takut ya gimana nanti Air itu anak yang sama seperti nama, dia anak yang simple, anak yang tenang gitu kan, yang baik. Nah putih nanti tuh kelihatan lebih aktif, adiknya lebih aktif, lebih cerewet. yeah. Udah kelihatan dari bayinya perbedaan ini sama abangnya.
Kebahagiaan tak hanya dirasakan oleh orang tua baby Air saja. Devano dan Nendra juga memasuki babak baru di usianya yang ke-20. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOPC. Peringati hari jadinya yang ke-20, putra Isdalia Devano dan Nendra rayakan ulang tahunnya dengan meluncurkan single terbaru yang berjudul Hari Paling Bahagia. Pada momen ini, tampak haru dari wajah Isdalia atas pencapaian buah hatinya. Tak hanya hal itu saja yang membuat pelantun lagu Payung Hitam ini menangis. Isdalia kerap merasa sedih ketika harus menerima kenyataan bahwa sang buah cintanya telah tumbuh dewasa. Lantas, apakah yang membuat Isdalia merasa takut dengan bertumbuhnya sang buah hati? Dan adakah mimpi Devano yang ingin dirinya wujudkan? Emang gue mah cengeng. Jadi aku tuh kan sama produsernya kayak orang tua. Jadi Devano tuh salah satu cucu tersayangnya dia lah. Terus pada saat launching ini kan dia udah prepare jauh hari bahwa nanti ulang tahun Devano, lagunya akan rilis gitu. Rilisnya tuh pada saat di ulang tahun Devano. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, Pak Hadi sudah dipanggil. Jadi kebayang-bayang tuh gue, kebayang-bayang dia walaupun orangnya diam di pojokan, tapi kan ada gitu. Terus biasanya kan warawiri, nanti begitu, nanti ke rumah gitu. Ini tuh nggak ada, karena kalau anak-anak sekarang kan cukup dengan Zoom meeting sekali aja. Kalau orang zaman dulu kan nggak tuh, mesti face. Nah itu gue kayak ngeliat Pak Hadi ada di mana-mana gitu. Jadi senang lah, alhamdulillah. Semakin dewasa. Cuman kalau anak-anak udah gede-gede tuh deg-degan, takut ditinggalin nanti dia akan punya rumah sendiri, apa sendiri gitu kan. Makanya aku selalu bilang sama mereka, mumpung pada belum nikah, mumpung belum pada punya pasangan, banyak-banyakin quality time sama kita, karena nanti kan fokusnya udah beda lagi kalau udah punya pasangan. Kenapa? Karena aku ngerasain yang aku rasain. Jadi ketika sudah menikah, udah punya anak, punya tanggung jawab sendiri, jadi sama orang tua bukan privasi, cuma waktunya yang agak susah. Jadi sekarang waktunya masih cuma fokusnya sama kegiatannya mereka sama orang tua aja, jadi lebih banyak-banyakin lah sama kita. Kado sih enggak ada. Aku nggak pernah minta kado, aku juga nggak pernah minta buat acara. Selalu kalau ulang tahun pasti selalu kayak nulis lagu atau respon kayak sekarang. Mungkin kadonya cukup barang-barang aja udah cukup banget. Karena memang kan dari dulu aku punya mama pilot, punya ibu penyanyi dan lain-lain. Jadi menurut kita agak ngejauh aja dari kecil. Tapi sekarang menurut aku udah barang-barang udah bisa ngeliat pandang-pandangan udah bahagia. Terus targetnya apa di usia 20 ini, Vano? Tadi aku bilang sih, apa yang bikin orang seneng dari apa yang aku punya, dari apa yang aku bisa kasih, kayak misalkan lagu, mungkin series yang bakal tayang nantinya, jadi film-film dan lain-lain. Jadi itu aja sih sebenarnya. Mimpi aku sih apa ya, bisa nyenengin orang-orang yang ada aja sih, karena aku orangnya takut banget kehilangan. Jadi menurut aku ngejaga lingkungan aku di sekitar aku, senyum itu udah sesuatu mimpi besar buat aku, karena aku belakangan ini jarang banget lihat orang senyum, tapi sekarang lihat orang-orang pada datang, fans pada datang, itu udah ngebuat aku bahagia. Itu aja sih mimpi. Memiliki anak yang juga berkarir dalam dunia hiburan tanah air tentunya membuat pedangdut senior Isdalia bangga dengan apa yang dijalani oleh Devano saat ini. Kebahagiaan itu juga dirasakan oleh Devano lantaran dirinya bisa meluncurkan single teranyarnya yang melalui proses cukup berat. Lantas,
Seperti apakah dukungan yang kerap diberikan oleh Iis Dahlia untuk buah hatinya? Dan adakah kaitannya lagu yang dirilis oleh Devano ini dengan kisah cintanya? Supportnya lebih kepada ini aja sih, kalau udah gede mah dia udah pada Salsa sama Devano tuh kayak udah punya apa ya, pemikiran sendiri. Kayak umpamanya Salsa pun gitu, oh aku maunya begini. Si Devano pun juga sama. Terus kebetulan kan mereka sudah pada punya tim sendiri, jadi aku lebih kepada nunggu reportnya aja dari mereka. Umpamanya mah aku lagi bikin gini, paling ngasih saja sedikit. Ade tuh kan anaknya sebenarnya anak-anak gue tuh ya cakep, tapi nggak kurang kepercayaan dirinya, bukan orang yang petantang-petenteng gitu. Sebenarnya mah kalau untuk menjadi artis tuh kayak agak kurang ya kalau untuk kepercayaan dirinya. Padahal tuh dia tuh fansnya banyak banget, kayak kakak, pinter banget, smart banget, punya apa sih, pemikiran ke depan tuh oke banget. Devano apalagi sekarang aja tuh seriesnya dia 2 sekaligus bakal keluar hari ini di ulang tahunnya dia, yang satu Antares keluar seriesnya, terus ini lagi rilis lagu. Fansnya gila banget, tapi dia tuh kadang-kadang suka nggak pede, apalagi udah lama kan. Terus dia juga sebenarnya kayak gue sedihan, kalau ngeliat bagaimana tuh dia sedih gitu. Jadi melo, semalam aja dia lilin suruh make wish dulu, dia kalau nggak kita hibur-hibur nangis, terang ada kita sekeluarga nangis. Emang kita keluarga cengeng. Ada lagu ini banyak sekali menurut saya, karena ini adalah kembalinya lagi dalam dunia musik setelah rilis lagu. Dan apa namanya, ini maknanya hari paling bahagia karena kebetulan juga sama hari ulang tahun, jadi juga hari paling bahagia. Dan lagunya maknanya sebenarnya untuk teman-teman yang punya kesamaan sama pasangannya atau siapapun tapi nggak bisa bersama dari agama atau dari sisi keluarganya dan lain-lain. Sebenarnya maknanya bisa universal sih, tapi lagu-lagunya ngomongin relate, yang pasti relate ya, karena yang teman-teman tahu saya termasuk adalah remaja yang aktif dalam suatu hubungan. Ya mungkin dari segi pacaran dan lain-lain, cuman memang ya mungkin saya punya persepsi kalau cinta itu nggak melulu stop satu orang. Pasti kalau habis putus harus bisa move on, harus bisa mencari yang baru yang bisa bikin kita bahagia. Dan itu hari paling bahagia menurut saya, definisi hari paling bahagia menurut saya adalah ketika kita bisa kembali bangkit dan bisa mencari kebahagiaan dimanapun dia berada. Tak ada yang mudah dalam menjalani proses demi pencapaian yang luar biasa. Lantas, bagaimana para selebriti ini membagikan kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai semua, jangan lupa untuk nonton Cuap-Cuap di MOP Channel. Sebagai orang tua, tentunya selalu ingin memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Begitupun pasangan Amar Zoni dan Iris Bella yang selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan Baby Air dan Baby Ara. Devano pun membutuhkan motivasi yang banyak dari lingkungan terdekatnya dalam proses panjang karirnya. Lantas bagaimanakah Amar Zoni dan Iris Bella mempersiapkan masa depan untuk buah hatinya? Dan seperti apakah Devano dan Nendra berjuang untuk menghasilkan karya demi karirnya ke depan? Ya jangankan rumah ya, jangan cuma rumah investasi, cuma rumah hanyalah itu adalah legacy yang kecil, salah satu legacy yang kecil lah. Tapi lebih legacy yang lebih besarnya lagi itu ya dari apa yang saya lagi bangun sekarang, dan itu yang akan dilanjutkan nanti sama Air dan Putih dan adik-adiknya nanti yang belum ada.
Ya dia kan harus melanjuti estafet kehidupan sebagai anak pertama. Pasti ada struggle-nya, apalagi aku berkarir dari 15 tahun terus punya sosok ibu yang selalu ada di dalam dunia entertainment, di TV, di mana-mana. Jadi aku juga masuk ke dalam era digital di mana komentar semua orang tuh masuk ke dalam kuping aku melihat secara mata aku sendiri, dari mata kepala aku sendiri. Jadi memang struggle mungkin lebih apa ya, cenderung ke arah komentar aja sih yang membuat semua jadi susah. Kalau percintaan sih aku dari dulu nggak pernah apa ya, sulit mencari yang terbaik maksudnya, karena aku masih remaja, masih kecil, jadi aku masih mencari siapa yang terbaik aja sih. Dan aku juga orangnya nggak akan stop di satu orang yang bikin sedih gitu, jadi kayak ya udah lanjut terus. Kalau untuk di musik lebih ke ibu sih, spesial menurut saya karena beliau yang ngajarin saya bernyanyi, walaupun nggak secara langsung, tapi dari saya kecil melihat ibu rekaman, menghibur semua orang yang ada di Indonesia, kayak nyanyi atau mungkin bahkan di TV menghibur, itu membuat aku bisa belajar gimana caranya bisa bernyanyi dengan baik dan lain-lain. Itu sih, walaupun nggak ngajarin kayak ini loh cara nyanyi, itu nggak pernah sih. Orang tua ngasih kebebasan dalam kita nggak bisa bernyanyi, yang penting pakai hati. Motivasi untuk menjadi yang terbaik pasti ya, karena memang lagi-lagi aku anak laki-laki satu-satunya, jadi harus bisa membanggakan, bisa bikin semua orang senang, karena aku satu orang di umur 20 tahun ini pengen ngebuat semua orang senang, semua orang bahagia. Beda era tentu beda pula prosesnya. Seperti yang dijalani Iis Dahlia dan Devano, tentunya memiliki banyak perbedaan. Mental seorang bintang tentu saja kerap dihardik oleh beberapa sisi dan keadaan. Namun meski banyak kemudahan untuk masa kini, tentunya tak semudah mempertahankan sebuah eksistensi. Lantas adakah beban yang ditanggung oleh Devano yang selalu saja dikait-kaitkan dengan sang ibu Iis Dahlia? Dan adakah keinginan Devano untuk memberikan pembuktian bahwa karyanya tak sebatas nama besar orang tua saja? Mamanya juga salah-salah, bodoh amat. Santai Dev. Itulah mungkin karena dia ngerasa tuh gimana ya, anak-anak sekarang, semua anak sih, kalau aku tanya sama teman-temanku yang anaknya juga berkarir di bidang yang sama, kadang mereka mungkin ada beban tersendiri ya. Beda kalau gue kan memang basicnya orang tua gue bukan di dunia keartisan, mungkin ya itu yang menjadi bebannya dia, itu ya mau nggak mau ya mau bilang apa ya udahlah, yang penting mah hadapin aja dulu, berkarya dengan baik. Kalau menurut aku, kalau gue kan cuma bisa nyanyi, kalau Devano tuh bisa mencipta, bisa mengaransemen, bisa main musik, dia mah banyak banget kebisaannya. Dia tiba-tiba ke atas naik studio, turun tuh dia bisa dapat 1-2 lagu. Gue mana bisa, sebenarnya dia tuh kebisaannya banyak banget, cuman itu tadi kurang kepercayaan diri aja. Tapi pelan-pelan lah, sekarang udah nggak pandemi, udah banyak juga schedule-nya yang masuk kayak festival musik udah ada. Senang, ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya mungkin aku alhamdulillah dapat privilege di mana aku mungkin bisa kenal banyak public figure, banyaknya penyanyi senior dan lain-lain. Tapi mungkin sedihnya apa ya yang tadi aku bilang, resiko-resiko yang ada dalam dunia entertainment, di mana komentar orang-orang banyak yang masuk ke dalam aku, ke karir aku juga, dan mungkin efek dari cara aku mungkin jalan, cara aku bernyanyi juga, cara aku natap orang, cara aku ngobrol, itu ngefek aja sih. Jadi mungkin sebenarnya sih. Tapi sekarang mah udah enggak lagi. Dia tuh anak-anak aku tuh kayak anak-anak zaman sekarang mentalnya masih kurang ini tough ya. Anak-anak apa biasanya tuh kalau anak-anak sekarang tuh semua ada, semua iya, semua apa pengennya tuh apa yang menjadi keinginan dan ekspektasinya dia terwujud. Tapi ketika itu nggak terwujud, ketika ada apa halangan,
mentalnya yang agak kurang kuat. Itu yang harus PR-nya aku sama bapaknya sih. Maksudnya setiap hari itu kita kadang-kadang kalau ada quality time kasih tahu bahwa untuk menjadi seorang artis tuh di Indonesia, terutamanya setelah ada sosial media, mental kita yang harus kuat. Menurut aku belum sih sukses itu sih. Aku pelan-pelan mau nunjukin ke orang-orang bahwa aku bisa untuk bisa sukses lah kasarnya. Itu dia, pelan-pelan aku juga pengen ngembaliin percaya diri aku lagi kayak dulu lagi, karena jujur sekarang aku lebih banyak malunya, lebih banyak nunduk. Kayak teman-teman mungkin nonton tadi aku nyanyi, aku banyak nunduk karena masih ada rasa takut entah lighting, entah kamera, atau entah orang-orang banyak, karena memang agak susah buat saya berinteraksi lagi. Tapi semoga sih kedepannya bakal bisa terus ngebuktiin sih. Kenapa kok takut begitu? Kenapa, Pan? Apa? Kok takut seperti itu? Kenapa? Takut aja, karena timbulnya mungkin dari bullying yang ada, jadi membuat aku jadi kayak takut. Cuman itu semuanya udah nggak apa-apa sih. Aku pokoknya goalsnya bakal nunjukin ke orang, bakal nunjukin orang kalau bisa ngelakuin lagi dan Usia bukan sekedar angka, namun ada pengingat di dalamnya. Karena sesungguhnya, sukses bukanlah hanya sebuah tujuan, tapi harus ada makna di dalamnya. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.